Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu balaghah yang membahas mengenai tibak, muqabalah, dan mura'ah an-nadhir. Untuk itu, simak videonya baik-baik ya. Adapun materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tibak. Yang pertama, pengertian tibak. Dalam kitab Jawahir al-Balaghah dikatakan, at-tibaku huwa al-jam'u baina lafzaini muqabalaini fil ma'na. At-tibak adalah berkumpulnya dua kata yang berlawanan dalam makna. Demikian juga dalam Mu'jam al-Mufassahal dikatakan, at-tibaku huwa al-jam'u bainal ma'nainil mutaqabalaini fil jumlah. At-tibak adalah berkumpulnya dua makna yang berlawanan dalam satu kalimat. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat kita pahami bahwa at-tibak adalah berkumpulnya dua kata yang berlawanan makna dalam satu kalimat. Misalnya, Zaid adalah orang yang jujur, sedangkan Bakar adalah seorang pembohong. Yang kedua yaitu macam-macam tibak. Tibak terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama dinamakan tibak ijab. Tibakul ijab huwa ma lam yakhtalif fihi biddani ijaban wa salban. Tibak ijab adalah tibak yang kedua katanya berlawanan namun tidak berbeda positif dan negatifnya. Suatu jenis tibak dinamakan tibak ijab apabila di antara kedua kata yang berlawanan tidak mempunyai perbedaan dalam hal ijab positif dan salab negatif. Adapun contohnya yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 18. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Yang artinya, dan kamu mengira bahwa mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dari contoh di atas, kita menemukan dalam setiap kalimat atau jumlah terdapat dua kata yang berlawanan. Kata-kata yang berlawanan dalam kalimat tersebut adalah kata ayqadhan dan kata ruqud. Kedua kalimat yang berlawanan tersebut semuanya menggunakan bentuk ijab atau menggunakan bentuk positif. Adapun contoh sabda dari Nabi SAW, khairul malu ainun sa'iratun li'ainin na'imah. Sebaik-baik benda adalah mata air yang mengalir bagi mata tertidur. Dari contoh di atas ditemukan beberapa lafaz yang diiringi penyebutan antonimnya dalam suatu kalimat, yakni lafaz sahirah dan lafaz na'imah. Adapun macam tibak yang kedua yaitu tibak salab. Tibakus salbi huwa makhtalafa fihi diddani ijaban wa salban. Tibak salab adalah tibak yang kedua katanya berlawanan itu berbeda positif dan negatifnya, yakni kalimat atau ungkapan yang terdapat di dalamnya dua kata yang berposisi tapi mempunyai sumber kata yang sama, yang membuat ia bertentangan adalah terdiri dari positif dan negatif. Dalam hal ini, tibak salab bisa terdiri dari nafi dengan isbat, amar dengan nahi. Adapun contohnya yaitu surah An-Nisa ayat 108 yang berbunyi, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah, yang artinya mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Pada contoh di atas terdapat pengguna dua kata yang masing-masing berlawanan pada setiap kalimat. Kata-kata yang berlawanan tersebut adalah kata
yastakhfuna minan nasi dan kata la yastakhfuna minallah. Kedua kalimat yang berlawanan tersebut salah satunya berbentuk ijab dan yang lainnya berbentuk salam. Materi yang kedua yaitu muqabalah. Yang pertama, pengertian al-muqabalah. Al-muqabalah adalah dua lafaz atau kata lebih dalam suatu kalimat lalu diiringi dua lafaz lain yang merupakan antonim dari dua lafaz pertama yang disebutkan secara beriringan. Al-muqabalah juga berarti dua lafaz pertama atau lebih dalam suatu kalimat kemudian diikuti oleh dua lafaz atau lebih yang berlawanan artinya. Dalam pembahasan lain juga dijelaskan bahwa kata al-muqabalah merupakan masdar dari kata qabala. Wazan kata ini adalah mufa'alah yang biasanya bermakna musyarakah. Dalam terminologi ilmu balaghah, muqabalah adalah ayyuti bima'naini mutafawwiqin aw aktsar thumma yu'ti bima yuqabalu dzalika 'ala tartibi. Muqabalah adalah mengemukakan dua makna yang sesuai atau lebih, kemudian mengemukakan perbandingannya dengan cara tertib. Adapun contoh-contohnya yaitu surah Al-Hadid ayat 23 yang berbunyi "Kai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum", yang artinya kami jelaskan yang sedemikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang diliput dari kamu dan supaya jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dari contoh di atas menunjukkan pada sifat yang berlawanan, yaitu lafaz ta'sau duka cita dan tafrahu gembira, dan juga lafaz ma fatakum apa yang luput dari kamu dan lafaz bima atakum apa yang diberikan kepadamu. Contoh lain yaitu surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, yang berarti dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk. Adapun seorang penyair bertutur ma ahsanad dinu wad dinu idza ijtima'an wa qabahal kafar wal iflasa birrajal. Alangkah indahnya agama dan dunia bila keduanya terpadu. Alangkah buruknya kekufuran dan kemiskinan bila ada pada diri seseorang. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu mura'ah an-nazir. Yang pertama, pengertian mura'ah an-nazir. Mura'ah an-nazir juga disebut dengan badi al-tawafuq, al-tanasub, al-i'tilafi, dan al-muwaffaqah. Mura'ah an-nazir ini termasuk al-muhassinat al-maknawiyah. Definisi mura'ah an-nazir yaitu yang pertama, adanya keserisian antara dua lafaz atau ungkapan. Yang kedua, makna kesesuaian pada konsep ini tidak dimaknai sebagai kebalikan dari lawan kata. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian di atas bisa diambil beberapa contoh, yaitu yang pertama, penggabungan pada dua hal. Contohnya adalah huwas sami'ul basir. Penjelasan lafaz as-sami' dan al-basir memiliki kesesuaian dari maknanya karena kedua lafaz itu adalah sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu penggabungan pada beberapa hal. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 16 yang berbunyi ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Penjelasan lafaz pertama yaitu ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, dan lafaz terakhir yaitu fama rabihat tijaratuhum. Itu memiliki kesesuaian karena lafaz terakhir itu dimunculkan sebagai penutup yang sesuai dengan ungkapan sebelumnya. Yang kedua yaitu macam-macam mura'ah an-nazir. Yang pertama yaitu tasyabuh atrof atau serupa pada ujungnya, yaitu badi yang mengandung keserasian makna pada permulaan kalimat dan akhirnya. Contohnya itu surah Al-An'am ayat 103 yang berbunyi la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Adapun penjelasannya, lafaz al-latif memiliki keserasian makna dengan lafaz la tudrikuhul absar karena tidak dapat dicapai oleh penglihatan. Lalu lafaz al-khabir memiliki keserasian makna dengan lafaz yudrikul absar karena dapat dicapai oleh penglihatan. Macam yang kedua yaitu ilham al-tanasub, yaitu badi yang menghimpun dua kata yang seolah-olah maknanya serasi padahal sesungguhnya tidak. Contohnya yaitu asy-syamsu wal qamaru bihusban wa
wan-najmu wasyajaru yasjudan. Penjelasannya yaitu, kata an-najm sekilas berarti bintang, padahal bukan, melainkan tumbuh-tumbuhan yang tidak memiliki batang, sehingga tidak serasi dengan kata asy-syamsu wal qamar. Secara lafaznya, terdapat kesesuaian dengan pengibaratan terhadap bintang-bintang, tetapi secara makna seolah-olah serasi, padahal tidak. Baiklah, itulah rangkaian pembelajaran kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.